Jenis batuan terbagi jadi tiga. Yang pertama batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu natural rendah. Batuan ini juga merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis lakukan, yang mana proses lakukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, endapan kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Ada beberapa jenis batuan sedimen seperti batu pengeluhan, batu pasir, batu sekip, dan batu bambuting. Yang kedua batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Biasanya batuan ini berada di dalam mantel atau karbon. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Proses terbentuknya batuan beku terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intrusif. Batuan beku jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dan pembekuan magma karboni sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Yang kedua, ekstrusif. Jenis batuan beku ekstrusif merupakan batuan yang terjadi pada permukaan karboni. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel maupun karboni. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Pasalnya proses pembentukan terjadi atas permukaan bumi. Yang ketiga, pipa bisal. Sementara itu jenis batuan pipa bisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau permukaan bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik atau tektonik. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolithic. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Beberapa contoh dari batuan metamorf ini yaitu batu magnet, batolit, lapolit, dan batuan. Boleh duduk nakku. Jadi untuk apa kursi itu? Batuan snil. Batuan metamorf dinamo ialah batuan yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi dan tenaga endogen dalam waktu yang lama, serta dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dan dipengaruhi tenaga endogen. Batuan metamorf kontak pneumatolithic merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh dan gas yang ada pada magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dan batuan ini.
yang disebabkan oleh pergeseran dengan kelas elektronik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan dengan batuan dalam bumi. Gempa letusan atau beban adalah jenis gempa yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan lain-lain. Apa yang kamu pecet itu, Bang? Kalau dia ganti slide panah bawahnya. Berarti litosfer, karena etimologi litosfer berasal dari bahasa Yunani. Yakni dari kata litos berarti batu dan sfer spira yang berarti bulatan. Oleh karena intinya adalah lapisan batu yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi yang paling atas tebal 66 km yang terdiri dari batuan. Jenis gunung. Litosfer meliputi bagian atas mantel dan kerak bumi, menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ada Sabrina? Ada. Enggak baca lah dari gambar ini. Dari gambar ini kan pakai apanya kursor itu tunjukkan. Inilah dia intinya, inner core. Inti luar, out core. Tunjukkan dia pakai panahnya. Kan ada itu. Baru apa lagi itu di atasnya? Core bagian inti. Yang paling atas disebut litosfer. Lapisan perantara disebut itu apa itu? Mesosfer ya. Core itu adalah inti, inti dalam, inti luar. Ya, apa itu pagi sayang itu? Ayo, ayo, ayo. Berikut gambar penambang lapisan litosfer. Ya. Pada bagian atas ini disebut dengan litosfer. Di sebelah sini Itulah inti. inilah inti bagian luar Inti dalam, inti luar. dan inti luar yang disebut core dan mantel.
outer core inti luar, inner core inti dalam. Kan ada itu yang di tengah anakku yang setelah bulatan. Nah, Ini disebut outer core atau inti luar. luar. Inner core disebut inti dalam. Iya, mantel yang di atasnya itu lapisan perantara. Dan di atasnya mantel yaitu lapisan perantara. Iya, inilah bagian dari penampang litosfer. Oke, udah. Mana slide-nya? Oke, itu pala dari tadi maunya dibuat, bertinggal memaparkan. Oke, sambilan ditulis rumus epicentrum, beri dulu pertanyaan untuk kelompok litosfer. Derry, mana Derry? Tadi Bu lihat main HP terus, sudah siapkan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ayo, berdiri sampai dapat. Dian di depan. Nah, the question. Iya, cari. Dari tadi cari apa? Pristia. Mana Pristia? Ayo. Kita berdiri sampai dapat. Gita. Gita kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Ya. Ada beberapa jenis bahan sedimen. Sebutkan. Bagus ya. Judul Bu. Ambil nakku. Bawa aja itu nakku. Oke, lanjut pertanyaannya lagi. Buat Sabrina urus depan ya. Perwira. Perwira kelompok 3. Pertanyaannya, keterkaitan antara gempa bumi dan tsunami. Oke, bagus Perwira. Udah mau bertanya. Laura, Nadia, depan ya. Juwita, mana? Berdiri sampai ada. Satu lagi ya belum ya? Muhammad. Ayo, the question, kelompoknya. Tengok catatannya lah, kan dari Ibu suruh catat. Ya, pertanyaannya nanti didebatkan kelompok. Oke, masih 3, nanti lagi ya setelah mereka udah dapat. Ayo silahkan jawab dulu yang paling mudah. Atau yang paling susah dulu pun boleh. Ayo, silakan aku. Harus bertanya, harus aktif. Ibu kan, kalian kan udah Ibu kasih nilai bagus. Ya harus kalian kasihlah keaktifan kalian. Mau nilai kalian naiknya Ibu buat. Kalian pun harus aktif. Perwira udah nanya dia, udah bagus. Gita, Muhammad, kasih ya pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, buat kesimpulan yang kamu dapat. Nama kelompok
Iya, kelompoknya anakku. Ah, kan? Semua kelompok 3. Ayo. Pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan macam-macam batuan penyusun litosfer. Sebutkan dan jelaskan macam-macam batuan penyusun litosfer. Macam-macam batuan penyusun litosfer. Oke, silakan duduk. Bagus. Ayo lagi yang berdiri. Hah? Oh, sabar. Dari dulu Ibu sabar. Ayo dijawab itu. Nama? Kelompok? Oke, the question. Apa saja unsur litosfer? Semua itu nakku. Tadi pun itu. Ganti nakku. Bukan jelaskan macam-macam batuan litosfer. Semua penyusun litosfer. Ayo sampai dapat. Ayo jawab dulu. Yang bisa. Nama, sebutkan nama kalau menjawab ya. Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari teman. Ada beberapa jenis batuan sedimen dan jelaskan. Batuan ada 3 jenis batuan sedimen. Yang pertama, batuan sedimen kontinental. Batuan sedimen yang proses pengendapannya telah di laut, kemudian telah di tanah, roh bersama unsur pasir. Yang kedua, batuan sedimen marine. Sesuai dengan namanya, proses pengembangan batuan sedimen marine terjadi di laut, seperti endapan radioaktif di dalam lumpur biru di pantai dan lumpur merah. Yang ketiga, batuan sedimen lacustre. Batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya kurs danau dan tanah liat danau. Mana siapa yang nanya tadi? Kita main. Kayak mana? Coba sebutkan tadi ada batuan sedimennya. Apa aja tadi? Batuan sedimen klasik, biokimia dan vulkanik. Oke. Silakan duduk. Lanjut. Gantian yang menjawab. Semua mau Ibu kasih nilai kan? Gak hanya satu orang. Sebutkan namanya pas menjawab. Saya Pinokia, saya akan menjawab pertanyaan dari Perwira. Bagaimana keterkaitan gempa bumi dan tsunami? Keterkaitan antara tsunami dan gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan perpindahan air laut dalam jumlah besar akan menyebabkan gelombang tinggi ketika mencapai ke pantai yang disebut dengan tsunami. Tsunami berasal dari gelombang air laut yang diakibatkan gempa dasar laut. Gimana Perwira? Pas apa tadi jawabannya? Belum mengerti Perwira berarti. Ulangi. Pelan-pelan, berpaham dulu si Perwira. Bagaimana keterkaitan gempa bumi dan tsunami? Keterkaitan antara tsunami dan gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan perpindahan air laut dalam jumlah besar akan menyebabkan gelombang tinggi ketika mencapai pantai yang disebut dengan tsunami. Tsunami berasal dari gelombang air laut yang diakibatkan gempa dasar laut. Mana? Kayak mana? Ya pas memang kayak mana jawabannya? Udah ngerti? Kayak mana pertama prosesnya?
Ayo. Apa di luar terjadi? Perwira? Apa di luar terjadi? Yo. Apa di luar terjadi sebelum tsunami? Gempa yang ada di laut. Kenapa bisa gempa di laut? Oh, angin. Kenapa bisa gempa di laut? Kenapa? Ibu aja yang jawab gitu. Kenapa bisa ada gempa di laut? Iya, pergeseran lempeng berasal dari mana? Dasar laut tuh. Dasar laut itu dari mana? Dari gunung yang ada di laut. Laut pun punya gunung. Makanya dia bisa terjadi tsunami. Yang pertama apa prosesnya terjadi? Terjadi gempa di dasar laut diakibatkan oleh gunung yang ada di laut. Udah bergeser lempengnya. Setelah itu bagaimana lagi dia prosesnya? Air surut. Kemudian dengan adanya tekanan dari dalam laut membawa banyak air. Itulah terjadi tsunami. Itu prosesnya. Gimana Perwira? Pas, Bu. Apa jawabannya tadi? Paham nggak? Atau hampa? Perwira, apa tadi jawabannya anakku? Iya. Mana kita gini? Nanti kalau ibu kasih lembaran diisi, kosong lah kalau kayak gitu. Kalau nggak dijawab. Kayak mana tadi terjadi? Perwira? Iya. Pertamanya tadi ada? Hah? Ada? Ngomonglah anakku. Ada tekanan dia, bagus. Terus? Ada? Ngomong nakku, kita nak IPS. Ada? Tadi udah ibu jelaskan lah. Apa pertama? Di dalam laut ada gunung. Gunungnya menyebabkan terjadi gempa. Itulah tekanan dari dalam laut. Kemudian iya, surutnya air karena gempa di dalam laut. Kemudian apa lagi? Adanya tekanan dari dalam yang membawa banyak air. Itulah terjadi tsunami. Oke. Udah paham nakku? Udah. Oke, lanjut. Jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan? Iya, nama-nama dan kelompok. Saya ketika saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, tuliskan benda-benda yang dikeluarkan oleh gunung api. Benda-benda yang dikeluarkan oleh gunung api. Siapa tadi namanya anakku? Juwita, kelompok 3 ya? Oke, ayo ada yang bisa jawab? Perwira tadi udah, Gita udah. Nama? Kristia. Apa tadi pertanyaannya? Batuan beku terbagi jadi 3, yaitu jelaskan. Oke, bagus. Silakan duduk. Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang menjawab ini? Ayo Naku, siapa yang mau menjawab? Nama? Nama saya Laura. Pertanyaan siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Juli. Tuliskan benda-benda yang dikeluarkan gunung api. Jawabannya itu ada lava, lahar, awan panas, hujan abu, dan vulkanik. Iya.
Kayak mana? Cerita? Udah, bagus. Lanjut. Ini udah. Ayo. Nah, saya dia menjawab pertanyaan dari Putri. Bantuan buku dibagi menjadi tiga, yaitu jelaskan. Yang pertama bantuan buku kredit. Bantuan buku disebut juga sebagai bantuan fiskal. Bantuan kredit ini disebut karena terdiri dari kisah fiskal dan proses pembentukannya jadi di dalam kredit ini. Yang kedua bantuan buku borot atau bank. Gambar. Dari mana asal batuannya? Bukan batunya digambar, asalnya dari mana itu yang digambar. Bukan gambar batunya. Ayo, itu pending dulu lagi digambar. Lanjut pertanyaannya. Ayo, sambilan berjangan habis waktu. Nah, nama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diwan. Bukan jenis gempa. Jenis gempa ya, gempa tektonik kan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik disebabkan aktivitas gunung berapi. Kurang itu gempanya. Gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa Percampuran. iya campuran, gempa runtuhan. Ada 4 nakku gempanya. Ayo tambah ya aja. Tadi udah 2. Tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan dan gempa campuran. Apa tadi tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Iya, bagus. Sedangkan gempa vulkanik disebabkan aktivitas gunung berapi. Iya, gempa runtuhan. Gempa runtuhan Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi karena longsor yang disebabkan oleh erosi atau gunung kapur di satu lokasi. Ya, gempa campuran dia yaitu gempa yang diakibatkan oleh Gempa campuran bisa nakku. Kalau tanpa searching bisa nggak dipaparkan jenis gempa tadi? Kan udah dibaca. Nanti ditutup, bisa nggak? Dion? Nah, itu kan kamu baca. Nanti nggak baca bisa nggak? Pak jenis gempa. Gempa campuran, gempa yang diakibatkan oleh campuran, dia bisa dia runtuhan plus vulkanik, boleh dari tektonik runtuhan, itulah campuran dia anakku. Dah, tadi apa gempa pertama? Gempa tektonik, kedua vulkanik, ketiga runtuhan, keempat campuran ya, bukan es campur ya. Oke, tanya dulu Ridwansa. Udah bisa? Oke. Pertanyaan dari kamu bangga dah? Nama? Dian? Pertanyaannya? kenapa dimaksud batuan sedimen basah? Sedimen basah, glasial. Oh, oke. Udah Ria, udah digambar tadi. Jelaskan yang dimaksudkan batuan sedimen glasial. Nah, Ibu tanya dulu kalian yang presentasi di depan.
Batuan tadi kan Ibu lihat di situ ada kalian sebut batuan sedimen, beku sama metamorf. Di antara ketiga itu mana diluan batunya? Proses yang diluan terjadi. Batu apa? Kok kacang goreng Ibu ini, Bah? Batu apa yang pertama? Iya, batuan beku. Kemudian batuan sedimen. Yang ketiga batuan metamorf. Gambarlah dulu asalnya. Dari mana dia berasal? Dari gambar dulu di depan aku. Gimana batuan bekunya? Batuan beku. Ayo cepat. Batuan beku, batuan sedimen, gambarlah dia gunung api. Batuan beku kan berasal dari Jadi gambarlah gunung api. Buatlah batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan beku korok atau sela. Setelah dia di luar, ada proses misalnya dari suhu, itulah dia berubah jadi batuan sedimen. Nah, berproses lagi dia batuan sedimen itulah berubah jadi batuan metamorf. Jadi berasal dia berurut dia anakku. Bukan langsung jadi sunglap simsalabim batuan metamorf, tapi dia berproses. Kalian dengarnya, Ibu? Oh ya, silakan aku. Cepat kata itu pasti Kak. Pengen ini nakku sini dulu duduk. Apa kan orang ini? Videokan bentar beribu. Kasih dulu nilai orang itu. Duduk aja kamu. Ini videokan orang ini. Keluarlah ini kan, berproses lah dia batuan sedimen. Jadi dia berproses. Ini dulu pertama batuan beku, baru batuan metamorf. Bisa dipengaruhi oleh suhu udara, pelapukan, makanya dia berubah. Jadi nggak bisa simsalabim, ya. Dia nanti jelaskan nanti di batuannya. Oke. Ayo jelaskan aku lihat. Batuan itu asal batuannya. Batuan beku dalam itu dari gunung api. Inilah dia, tunjukkan. Batuan beku luarnya luar. Batuan beku sela itu proses pembentukan beku dari gunung api. Makanya kita bisa membangun terjadi ada batu karena dari berasal dari gunung api. Itu batuan beku pertama. Berproses lagi dia jadi batuan sedimen, berproses lagi dia jadi batuan metamorf.
Jadi berurut ya nak. Tadi ibu lihat kalau kan nggak berurut batuannya. Ya. Nanti ibu kasih lagi ya. Udah bisa, ayo Ria. Batuan beku ada 3. Ini prosesnya, ayo. Batuan beku ada 3. Ya. Ini prosesnya. Yang Ah. pertama batuan beku dalam berasal dari gunung api. Tunjukkan batunya. Ini di sini. Iya. Batuan beku Sela sela atau korok. sela atau korok, Dia disela daripada magma. dia disela daripada magma. Ini Iya. gambarnya. Nah, Batuan beku luar di dalam luar gunung di dalam luar gunung api. di dalam luar gunung api. Iya. Ini gambarnya. Nah, itulah dia ekstrusi ya. Kan ada tadi kamu baca kan? Ekstrusi, intrusi. Kalau intrusi dia di dalam, ekstrusi dia di luar. Udah Ria? Oke, itulah itu proses batuan bekunya. Udah? Oke. Ayo ini dulu lah. Ayo, biar nanti pertanyaan yang lain. Nama. Nama saya Laura. Sebagai mahasiswa. Iya. Ini saya menjelaskan rumus epicentrum. Rumus epicentrum Yaitu yaitu dia sama dengan S kurang P kurang 1 menit dikali 1000. 1000 kilometer. Iya. Contoh soalnya bagian berikut diketahui S sama dengan 2 jam 34 menit 75 detik. Iya. P sama dengan 2 jam 23 menit 13 detik. Iya. Yang ditanya berapa rumus epicentrumnya? Jawabannya D sama dengan S kurang P kurang 1 menit kali 1000 km sama dengan 2 jam 34 menit 75 detik dikurang 2 jam 23 menit 13 detik dikurang Mana jalannya? Mana jalannya? 3475 itu mana? Oh, itu enggak apa kamu bikinnya, lebih besar kamu bikin S-nya ya. ya Bu. Oh, oke. Udah langsung. Udah langsung nak ku baca aja. Dikurangin baru itu dikurang 1 menit baru dikali lagi 10 km. Kurangnya buatlah kurangnya 1 menit. Itu kali namanya kalau nggak ditulis kurang. Iya, oke. Hasilnya 11 menit 62 Kurang mana kurangnya? kurang Nah, kurang 1 menit dikali 1000 km. oke. Udah? Hasil setelah dikurang Sini nak tuju. Ya langsung nak ku presentasikan. setelah dikurang 1 menit jadi 10 menit 62 detik Iya. dikalikan 1000 km jadi 10 dikali 1000 km ditambah 62 per 60 kali 1000. Hasilnya 10.000 ditambah 1.333 hasilnya 11.333 km.